Partai Demokrat mengakui ada arahan untuk memasang baliho bergambar baca pres Anies Baswedan bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Baliho itu tersebar di sejumlah ruas jalan di Jakarta. Ketemu maning maring ombe nih, kepriwe kabare? Salam seger waras nih. Maraknya pemasangan baliho Anies AHY, terutama di beberapa lokasi yang strategis di Jakarta maupun Depok. Bisakah disebut sebagai kemenangan Demokrat? Bisa jadi PKS sepertinya tidak berdaya memperebutkan kursi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan. Tapi jika mau fair menilai, belum tentu Mas AHY dipastikan mendampingi capres koalisi perubahan. Koalisi ini memang koalisi paling unik. Ya, mau dibilang paling ruwet kok enggak tega rasanya. Soalnya apa? Deklarasi duluan, ributnya dengan sesama partai sendiri. Yang dicalonkan juga bukan kader partai, namun minta bakal cawapresnya harus dari kader partai anggota koalisi. Terus juga nih, rencana deklarasi pasangan capres cawapresnya mundur terus. Dulu kan Pak Anies dideklarasikan tanggal 3 Oktober. Deklarasi koalisi beserta nama cawapres mau dilakukan akhir tahun. Nggak jadi. Mundur lagi nih. Rencana kemudian mau diumumkan sebelum bulan Ramadan kemarin. Batal lagi. Katanya setelah Lebaran. Lebaran sudah bulan Mei. Sekarang masuk bulan Juli. Belum juga ada deklarasi. Nasdem didesak Demokrat harus bulan Juni. Jika tidak dideklarasikan, mau dievaluasi. Itu kata Bang Andi Arief. Sampai bulan Juli Bang Andi Arief diem saja. Nggak ada tuh apa evaluasi Demokrat karena batal deklarasi bakal cawapres. Nasdem janji lagi nih akan dideklarasikan pada tanggal 16 Juli sekalian acara apel siaga Nasdem. Dan kabar deklarasi bakal cawapres sama saja tidak jelas. Boten jelas. Nah, kemarin tiba-tiba banyak baliho Anies AHY. Itu menunjukkan Demokrat kejengkelannya sudah memuncak. Mungkin mereka mikir ketua umum mereka sudah kesana kemari melayani Pak Anies ya, antar jemput ketika ibadah haji, namun tidak juga ada kabar positif siapa yang mau ditunjuk. Nih, siapa yang mau ditunjuk? Pemasangan baliho itu pasti sebagai pressure atau malah ancaman. Juga ada keinginan pertemuan Pak SBY dengan Bu Mega setelah pertemuan Mas AHY dengan Mbak Puan. Itu langkah memaksa Pak Anies segera menunjuk Mas AHY jadi pendampingnya. Wah, ini belum jadi presiden saja komunikasinya sulit ya jamaah. Wah, ngelepol guys. Ngel. Atau memang karakter pribadi yang peragu membuat mantan gubernur DKI itu gampang. Siapa yang mau digandeng? Kita bisa lihat nih, orang-orang yang dikendaki jadi pendamping malah menolak nih. Seperti Bu Khofifah Indar Parawangsa misalnya. Malah melakukan ziarah ke makamnya Bung Karno di Blitar sana. Jelas itu kode menolak digandeng Pak Anies. Mbak Yeni juga sama. Memancing-mancing saja, malah posting foto dirinya bersama Mas AHY. Seakan-akan mau meledek, ayo pilih aku atau Mas AHY. Jadi mestinya Pak Anies itu realistis, tahu diri, mengukur dirilah. Mantan Mendikbud dan rektor kok tidak bisa menggunakan logika politiknya? Orang-orang yang berada di sekitarnya hanya mau egonya sendiri, tidak benar-benar memperjuangkan dirinya jadi presiden. Parpol koalisi pendukung juga tahu kalau sudah menang, Pak Anies itu bakal lupa dengan apa yang dibangunnya dulu. Jangankan janji, uang mengembalikan duitnya Pak Sandiaga aja nggak mau. Padahal jumlahnya besar banget loh, 92 miliar.
Itu JIS yang jadi polemik, yang mau direnovasi ketika dikonfirmasi ke Pak Anies dengan enteng menjawab, tidak mau cawe-cawe. Itu menandakan Pak Anies secara pribadi orang yang tidak bersungguh-sungguh melakukan sesuatu. Dan maraknya baliho di Jakarta bahkan sampai ke kota Depok diakui oleh Demokrat kalau mereka yang memerintahkan. Mungkin juga untuk merespon kegelisahan Nasdem karena sejak bersepakat mengusung Pak Anies, PKS dan Demokrat belum keluar biaya apapun. Berbagai aktivitas Pak Anies ke daerah, bertemu relawan, silaturahmi ke tokoh, jadi tanggung jawabnya Nasdem. Agak mengherankan juga sebenarnya, mau usung capres tapi nggak mau keluar duit sama sekali. Memang parpol koalisi perubahan itu tahu lawan penerus Jokowi ini bukan lawan yang sembarangan. Kalau tidak benar-benar punya prestasi istimewa, jelas ini keteteran. Jadi PKS dan Demokrat sendiri ya ragu. Kalau beneran tanggung bela-bela Pak Anies, cuma buang energi doang. Bukankah mereka lebih baik fokus pada calon anggota legislatif, menambah pundi-pundi suara bagi wakil rakyat mereka? Di PKS lebih jelas lagi nih sikapnya, tidak benar-benar total mengusung Pak Anies. Makanya hanya di Jakarta saja acara PKS yang mengundang capres koalisi perubahan itu. Wong tidak punya duit mau diundang kemana-mana. Ya ogah, tinggal kondisi di daerah bagaimana. Jika mereka dekat dengan Nasdem, nah, bisa tuh Pak Anies sekalian mampir ke PKS setempat. Namun kalau tidak dekat, dijamin nggak bakalan mampir. Diundang untuk hadir saja, tidak. Demokrat melihat potensi merapat ke koalisi lain lumayan berat. Harapan mereka satu-satunya melalui pertemuan Pak SBY dengan Bu Mega. Sembari menunggu kejelasan itu, lebih baik mereka nyempung sekalian, nyetak baliho yang banyak, gede-gede gitu ya, besar-besar gitu ya, bergambar Pak Anies dengan Mas AHY, terutama jelang apel siaga itu, pasang wes geger kabeh. Itu sebagai bentuk tekanan, sudah tidak ada pilihan lain, ya harus AHY. Nih, ketiga partai pendukung koalisi perubahan terlihat energinya sudah habis. Mulai mundur gasnya. Mereka sudah lelah dengan konflik-konflik internal. Maksudnya rebutan jatah pendamping capres. Lihat saja kegarangan Bang Andi Arief, Bang Harzaki atau Pak Beni Herman. Kebetulan ketiganya dari Demokrat tidak terlihat. Atau mana gaharnya Pak Mardhani Alisera, Pak Tifatul, atau menye-menyenya Pak Hidayat Nur Wahid dari PKS tidak terdengar, termasuk gertakannya Pak Sugeng Suparwoto, Pak Ahmad Ali, atau yang lainnya, sepi-sepi saja. Sementara pendaftaran Pilpres nih tinggal 3 bulan, bos. Tinggal 3 bulan lagi pendaftaran, bos. Bagaimana bertarung berebut kursi bila energi saja sudah tak tersisa? PKS juga tak berkomentar soal pemasangan baliho tersebut. PKS tidak banyak berharap, masih mendapatkan kesempatan menaruh kadernya jadi cawapres. Mungkin mereka merasa malah menghabiskan energi saja. Memang paling realistis ya fokus ke pemilihan legislatif daripada mengkapitalisasi nama Anies, tapi justru tidak menimbulkan koktail atau efek gitu. Nih sangat realistis ini PKS itu. Oke, demikian opini kali ini. Salam seger waras.